Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Ultimate Martial Evolution, Begin by Awakening the King of Monster. Dan ini dia alur cerita yang udah kalian tunggu-tunggu. Jadi, gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan di pusat identifikasi ramuan spiritual. Orang-orang di dalamnya lagi pada heboh, dan mengatakan bahwa ini adalah daun 7 bintang berusia setidaknya 300 tahun. Tumbuhan seperti ini sangat tersembunyi, bahkan para pemetik herbal profesional sulit menemukannya. Anak ini hoki macam apa? Bisa-bisanya menemukan bunga liuhe, itu bahan penting untuk membuat pil Qihai. Semua ramuan spiritual ini, meskipun penampilannya biasa, setidaknya bernilai 37 tahun. Beberapa dari ramuan ini bahkan langka di pasar, mungkin harganya bisa lebih mahal lagi. Bocah ini benar-benar beruntung dalam semalam menjadi kaya raya. Mereka pun mengatakan, memetik sebanyak ini mana mungkin sebuah keberuntungan. Orang hebat seperti ini tidak boleh dimusuhi. Lalu Yihe yang memperhatikan orang-orang itu, dan menyebut bahwa sekarang Magic Core kualitas hijau dan putih, sudah tidak memberikan peningkatan baginya, jadi semuanya bisa ditukar menjadi uang. Saat melawan gelombang Beast, dirinya mengumpulkan 5 Magic Core berwarna biru dari Magical Beast tingkat ketiga, dan Magic Core berwarna hijau dengan pola emas dari Demonic Ghost Fiend rank 2, yang merupakan kelas raja. Jenis itulah yang memberikan hasil terbesar, dan seketika saldo Yihe di bank bertambah sebesar 27.507.000 yuan, lalu saat Yihe keluar dari pusat identifikasi ramuan, Yihe mengatakan bahwa Magic Core sudah selesai diurus. Sekarang waktunya mencari pembeli untuk menjual ramuan spiritual yang sudah diidentifikasi, lalu bersamaan dengan hal ini sebuah mobil datang menghampiri Yihe, seorang pria parubaya yang keluar dari mobil, seketika menghampiri Yihe dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Li Yutian, pemilik apotek Pinghe. Dirinya dengar Yihe mendapat banyak ramuan spiritual dari alam rahasia Red Tree Mountain. Li Yutian pun ingin tahu apakah Yihe bersedia menjualnya kepada dirinya. Li Yutian bersedia membelinya dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Mendengar hal ini Yihe pun menilai, ternyata memang informasi pribadi tidak bisa dijaga ketat, sepertinya informasinya sudah bocor dari orang-orang di pusat identifikasi. Namun Yihe tidak ingin terlalu memikirkan hal ini, dirinya memang perlu menjual semua ramuan spiritual ini, ada yang datang sendiri untuk berbisnis, jadi dirinya tidak perlu repot-repot berkeliling, dan tanpa pikir panjang Yihe pun menjualnya. Setelahnya Li Yutian mengatakan bahwa, lain kali kalau ada ramuan spiritual, ingat untuk mencari dirinya, saudara Yihe. Dan kembali uang sebesar 7.450.064 yuan, masuk ke rekening bank Yihe. Yihe pun menyebut bahwa uangnya sudah sebanyak ini, tapi lebih baik kalau dirinya bisa meningkatkan kekuatan pribadinya 10% saja, kekuatan pribadinya adalah kebenaran yang sesungguhnya. Obat genetik yang umum beredar di pasaran, juga Magic Core putih dan hijau hampir semuanya tidak memberikan peningkatan lagi. Selain itu, Yihe pun merasa kesal, template kolosal Titan ini terlalu boros, lebih boros dari dirinya sebagai pemiliknya, barang-barang mewah seperti Blood Jade Fruit, obat genetik tingkat tinggi, bahkan dirinya tidak memenuhi syarat untuk ikut rebutan. Namun di saat itu, Yihe ingat sesuatu, dan mengatakan bahwa masih ada satu cara lagi, yaitu Martial Path. Saat ujian masuk perguruan tinggi, dirinya bisa mengalahkan Liu Qingzu dan lainnya, sepenuhnya berkat kemampuan template Mad Demon Emperor, tapi dalam hal martial teknik, dirinya bahkan tidak bisa menandingi para jenius sejati di bidang itu. Jadi yang harus dirinya lakukan sekarang adalah mempunyai martial teknik yang dominan itu. Segera Yihe pun bergegas pergi untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian berpindah ke sekolah SMA Ancheng nomor 1, di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah pun tidak menyangka Yihe masih bisa mau ke sekolah asalnya untuk berkunjung. Yihe pun meminta kepala sekolah, untuk tidak bersikap terlalu sopan. Kepala sekolah pun mengatakan dirinya tidak bisa begitu, Yihe adalah juara ujian masuk perguruan tinggi. Yihe adalah panutan dari SMA nomor 1. Panutan semua guru dan siswa di Ancheng. Lalu Yihe memberikan sesuatu kepada kepala sekolah dan mengatakan bahwa ini adalah arak obat yang dirinya bawa dari Tuan Li Yutian, pemilik toko apotek Pinghe.
Ini sama sekali bukan hadiah melainkan bentuk rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Ini adalah kebajikan tradisional yang luhur dari negara Xia kita. Kemudian kepala sekolah pun kegirangan melihat apa yang sedang dibawa oleh Yi He, dan menyebut Yi He benar-benar murid teladannya yang unggul dalam karakter dan akademik, serta menghormati guru. Lalu Yi He pun menyampaikan kepada kepala sekolah, bahwa dirinya ingin belajar martial teknik yang lebih kuat. Yi He pun bertanya apakah kepala sekolah punya koneksi. Sekarang dirinya belum kuliah, jadi dirinya hanya bisa mencari bantuan dari keluarga marsial. Tapi kepala sekolah pun mengatakan bahwa Yi He sudah mendaftar di Universitas Huadu, dan pasti diterima. Mengapa tidak menunggu sampai masuk kuliah, baru belajar martial teknik? Yi He ini terlalu terburu-buru. Yi He pun dengan tatapan yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa dirinya ingin berkembang. Melihat hal ini kepala sekolah pun mengerti. Dia bisa membantu mengenalkan Yi He. Bagaimanapun juga Yi He adalah talenta istimewa. Sebagai pendidik, tentu saja mereka harus mengajar sesuai dengan potensi siswa, tidak boleh kaku dan terpaku pada aturan. Yi He pun membenarkan ucapan kepala sekolah. Aturan itu mati tapi manusia hidup, dunia pendidikan memilih pendidik seperti kepala sekolah yang memahami perubahan, sungguh berkah bagi dunia pendidikan. Kepala sekolah pun hanya tertawa menerima pujian ini. Lalu keesokan harinya, kepala sekolah pun mengabari Yi He bahwa semuanya sudah dirinya atur untuk Yi He. Yi He bisa langsung pergi sekarang. Yi He pun berterima kasih kepada kepala sekolah. Yi He pun bertanya, bolehkah dirinya tahu dari keluarga atau klan marsial mana yang menerima dirinya? Setelah kepala sekolah memberi tahu Yi He pun kaget ternyata keluarga Liu dari Ancheng bersedia mengajarkan teknik rahasia keluarga kepada dirinya. Kemudian di pinggiran kota Ancheng, seorang pria yang sedang berkendara bersama pasangannya. Si wanita memuji si pria sangat luar biasa, karena membawa motor ini dengan sangat cepat. Si pria pun menyebut bahwa itu belum seberapa, dirinya masih punya yang lebih gila lagi. Namun di saat itu, Yi He tiba-tiba datang dan meminta pria untuk tidak melamun saat mengemudi dengan kecepatan tinggi. Kalau cara mengemudinya sembarangan, orang yang kau sayang bakal menangis 2 baris air mata. Si pria pun kaget dan menyebut Yi He sakit jiwa ya, hampir bikin dirinya mati ketakutan. Naik sepeda rongsokan dan masih berani adu kecepatan dengan dirinya. Si pria pun seketika menambah kecepatannya, dan mengatakan bahwa dengan status seperti itu, Yi He tidak pantas menyaingi kecepatan berkendaranya. Dan si cewek memberikan semangat, kakak Jie emang gila. Terlalu keren. Yi He pun seketika meladeni hal itu. Dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di belakang pasangan. Dan Yi He dengan cepat menyusul mereka dan mengatakan bahwa dirinya duluan. Hingga tidak terlihat lagi. Si pria pun bertanya-tanya, apakah sekarang sepeda secepat itu? Si cewek menyebut bahwa kecepatan ini hampir menyamai kecepatan pesawat terbang. Lalu Yi He pun kini sampai di rumah keluarga Liu. Yi He pun mengatakan bahwa mereka memang pantas disebut keluarga besar martial art. Tempat tinggalnya saja sudah semewah ini. Lalu saat Yi He menggunakan Live Magnetic Field, Yi He juga merasakan keberadaan dengan aura yang kuat. Lalu tak berselang lama Liu Qingzu pun keluar dan menyapa Yi He yang sudah datang. Yi He pun seketika bertanya, apakah Liu Qingzu kesal begitu melihat dirinya? Liu Qingzu tidak membenarkan hal itu, dan kembali Yi He bertanya apakah Liu Qingzu senang melihat dirinya. Liu Qingzu menjawab, enggak bukan gitu. Ibuku menyuruh dirinya menjemputmu. Ayo kita temui dia sekarang. Dan segera Yi He mengikuti Liu Qingzu. Saat di dalam Liu Qingzu memanggil ibunya bahwa Yi He ada di sini. Segera ibu Liu Qingzu menyapa Yi He, serta mengucapkan selamat datang. Dan diketahui bahwa dia adalah kepala keluarga Liu, yaitu Qin Lan. Melihat Qin Lan, Yi He pun merasa sangat bersemangat dan mengatakan dalam pikirannya, bahwa dirinya tercerahkan. Sebelumnya saat ujian masuk perguruan tinggi sudah berakhir, Liu Qingzu menghadap ibunya ada menunjukkan rasa bersalahnya. Saat ingin mengatakan sesuatu, Qin Lan pun meminta Liu Qingzu untuk tidak gugup. Qin Lan mengatakan bahwa dirinya menonton siaran langsung pertarunganmu dengan pria bernama Yi He, kamu tampil sangat baik, bahkan jika Yi He ditempatkan di ujian masuk perguruan tinggi Huadu, dia akan menjadi kuda hitam. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Liu Qingzu hanya terdiam mendengarnya. Lalu Qin Lan pun menyebut bahwa kemampuan adik Liu Qingzu terbatas.
dan tidak mungkin mewarisi keluarga Liu. Di keluarga Liu, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengembang tanggung jawab besar, tapi bagaimanapun juga kamu adalah seorang gadis, dan terlahir begitu cantik. Ayahmu telah tiada sejak lama, sekarang keluarga Liu kita tidak memiliki seorang master sekte sebagai pelindung. Sehingga kekuatan keluarga terpaksa mundur, hingga ke kota kecil ini. Jika ada keluarga besar ingin menikah denganmu, kita sama sekali tidak punya hak untuk menolak. Ini juga berarti keluarga Liu akan ditelan. Dan fondasi ratusan tahun akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi, aku ingin menjodohkan kalian, bagaimana pendapatmu? Qinlan pun bertanya mengenai pendapat putrinya tentang hal ini. Liu Qingzu pun kaget dengan hal ini. Qinlan pun menyebut bahwa itu cukup baik. Dia bertalenta luar biasa, latar belakang keluarganya sederhana, dan masa depannya cerah. Berdasarkan pengamatan dirinya Yihe juga bukan orang yang berhati licik dan penuh ambisi. Liu Qingzu bingung harus menjawab apa. Qinlan pun mengatakan bahwa Liu Qingzu tidak perlu menjawabnya sekarang. Cobalah untuk berinteraksi dulu dengan Yihe. Kembali ke waktu sekarang, Yihe pun menyapa balik Qinlan dan mengatakan bahwa dirinya membawa sedikit oleh-oleh untuk bibi Qinlan. Qinlan pun mengatakan bahwa dirinya dengar dari kepala sekolah, kalau Yihe ingin mempelajari martial teknik tingkat tinggi. Yihe pun membenarkan hal itu. Qinlan pun mengerti dengan ini, biarkan Liu Qingzu yang akan mengantarkan Yihe. Yihe seketika kaget mendengar Qinlan langsung setuju. Qinlan pun menyebut bahwa Qingzu akan membawa Yihe ke paviliun martial art keluarga Liu. Tetapi karena martial art paviliun tersebut tidak boleh dibawa keluar, kamu hanya punya waktu 1 hari untuk mempelajari. Ada 3 set misterius Royal Martial Art, jauh di dalam paviliun martial art. Apakah kamu dapat mempelajari atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu. Yihe pun mengerti maka di sini dirinya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Liu. Mendengar hal ini Qinlan menilai, yang Yihe ucapkan terima kasih itu untuk keluarga Liu bukan dirinya. Sepertinya ini berarti dia memberikan janji pada keluarga Liu. Qinlan pun menyebut bagus sekali, keluarga Liu akan membuat Yihe memenuhi janji di masa depan. Kemudian Liu Qingzu menatap mereka berdua dengan penuh rasa penasaran. Dan Qinlan sendiri menatap Yihe dengan serius dan menilai bahwa Yihe anak yang sangat pintar. Semakin dirinya memandangnya, semakin dirinya menyukainya. Sedangkan Yihe sendiri bertanya-tanya dalam pikirannya, mengapa dirinya selalu merasa dia menatapku dengan cara yang aneh. Kemudian saat ini Liu Qingzu mengantar Yihe menuju paviliun martial art. Yihe pun saat itu bertanya, mengapa dirinya merasa Qingzu menghindarinya. Liu Qingzu tidak membenarkan hal itu. Yihe pun seketika mendekat dan bertanya apakah itu benar. Liu Qingzu seketika kaget dan bertanya mengapa Yihe begitu dekat. Yihe pun hanya tertawa melihat respon Liu Qingzu. Kemudian mereka pun sampai di sebuah pintu batu. Liu Qingzu menjelaskan bahwa pintu batu ini terbuat dari batu penyalur energi, bahan khusus yang digali dari alam rahasia, mampu merendam serangan Master Xuanwu tanpa hancur. Yihe yang penasaran pun bertanya boleh dirinya pukul sekali. Liu Qingzu yang kesal pun mempersilakan Yihe memukulnya. Dalam pikiran Liu Qingzu, orang ini aneh sekali, bukannya seharusnya merasakan aura mistis dari batu itu dulu. Yihe pun seketika menyiapkan teknik tinju andalannya. Liu Qingzu yang melihat Yihe, menyadari bahwa tinju bercahaya biru itu memberikan kenangan buruk dalam pikirannya. Dan saat Yihe melepaskan pukulannya, nyatanya pintu batu itu tidak bergeming sedikit pun. Yihe pun merasa aneh saat tinjunya menyentuh dinding batu. Perasaan seperti menghantam lautan luas. Tenggelam ke dalam lumpur, lebih dari 90% kekuatan diserap habis. Liu Qingzu tertawa puas melihat hal ini. Dan dirinya akan membawa Yihe untuk melihat martial teknik. Dalam pikiran Liu Qingzu, sambil tertawa, tidak menyangka ternyata Yihe bisa kalah juga. Lalu Liu Qingzu menjelaskan bahwa di sini, martial teknik sudah diklasifikasi berdasarkan teknik tubuh, pertahanan, pelatihan fisik, ilmu pedang dan lainnya. Kalau kamu mau mempelajari yang manapun, cukup gunakan kartu identitas ini untuk membuka akses. Yihe pun bertanya bagaimana dengan misterius Royal Martial Art. Liu Qingzu menyebut bahwa itu terletak di ruangan batu kecil paling dalam, juga masuk dengan kartu. Tapi, misterius Royal Martial Art tidak akan bisa dipahami dalam 1 hari.
Paling cuma bisa mengerti bagian luarnya saja, dirinya rasa ibunya membukakan akses ke misterius Royal Martial Art itu belum tentu menguntungkan bagimu. Dirinya bisa bantu pilihkan beberapa teknik tingkat rendah, tapi cocok untukmu. Mendengar hal ini kembali, Yihe menggoda Liu Qingzu dan bertanya, apakah Liu Qingzu sedang memikirkan dirinya. Liu Qingzu menyebut dalam pikirannya dengan kesal, aku tidak mau berbicara dengan orang jahat ini lagi. Liu Qingzu meminta Yihe untuk tidak khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Yihe pun mengatakan kalau belajar, tentu harus belajar yang paling kuat, misterius Royal Martial Art ada di depannya, kalau dirinya tidak punya nyali untuk belajar, lebih baik pulang saja. Kemudian Yihe pun bertanya apakah ini batu energi hitam. Liu Qingzu mengatakan bahwa ruang rahasia penyimpanan misterius Royal Martial Art pastinya harus lebih ketat. Batu energi berkualitas hitam seperti ini sangat langka. Untuk mengumpulkan batu ini untuk membangun dinding batu energi hitam ini, bahkan sudah mulai dikumpulkan sejak zaman kakek buyutnya. Lalu kini Yihe dihadapkan dengan pilihan dari misterius Royal Martial Art. Dan salah satunya bernama Body Bond Demon Prison. Liu Qingzu mengatakan bahwa, cara mempelajari misterius Royal Martial Art bukan dengan melihat, melainkan dengan merasakan aura bela diri yang ditinggalkan oleh penciptanya dalam teknik itu. Jika tidak bisa merasakannya atau atribut si prajurit bertentangan dengan aura tersebut, maka dia tidak bisa mulai berlatih misterius Royal Martial Art. Singkatnya misterius Royal Martial Art itu hidup. Bukan prajurit yang memilih tekniknya, tapi tekniknya yang memilih prajuritnya. Yihe pun dengan semangat berapi-api mengatakan bahwa, Body Bond Demon Prison adalah hal yang bagus, akulah orang terpilih untuk martial teknik ini. Setelah Yihe berada di depan tekniknya, Yihe pun kaget dengan pemandangan yang ada di depannya. Misterius Royal Martial Art ternyata bukan sebuah buku, melainkan sebuah patung. Cerita pun berakhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kepada penggemar yang sudah mendukung channel YouTube saya. Mimin banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.